تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian yang ke-10 dari kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mentahdir, memperingatkan mereka-mereka yang mencela para sahabat Rasulullah SAW dan telah tersesat di dalam menyikapi para sahabat dua kelompok. Ada yang pertama namanya kelompok Syiah. Mereka ini mencela sahabat Nabi SAW seluruhnya kecuali Ahlul Bait dan beberapa gelintir sahabat yang mereka anggap loyalitas kepada Ahlul Bait. Selebihnya mereka kafirkan. Ini kelompok Syiah Rafidhah. Dan kelompok Syiah Rafidhah ini itu tidak ada silap pendapat di kalangan ulama Islam tentang kekafiran. Ya, saya punya tulisan, saya bawakan di situ ucapan-ucapan para ulama terdahulu tentang kelompok Syiah Rafidhah. Bagaimana kafirnya mereka, tak boleh sholat di belakangnya, dari Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik. Ya, tidak usah dengar dari orang-orang belakangan. Yang belakangan itu baru lahir kemarin sore. Ya, tidak mengerti apa-apa. Kalau dia mengatakan Syiah itu madhab kelima, ya, ini berasal dari doktrinnya sendiri. Tidak mengerti. Kalau dia baca ucapan para ulama, para imam terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Abu Zur'ah dan selainnya dari para ulama Islam, mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Ya, kelompok menyimpang. Penyimpangannya bukan di dalam masalah sahabat saya. Ya, bahkan ini kelompok Syiah, kalau kita berbicara tentang bahaya terorisme, kita berbicara tentang bahaya ISIS, memperingatkan tentang bahayanya, maka kelompok Syiah ini lebih berbahaya dari mereka semuanya. Karena pemikirannya lebih fatal daripada itu. Kelompok Syiah itu tidak ada meyakini ada pemerintah yang syah di atas muka bumi. Ya, sama saja dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dia kalau bukan khilafah tidak syah. Syiah juga seperti itu. Kalau bukan imam mereka tidak syah. Karena itu pemerintah Indonesia ini itu kafir menurut mereka, tidak dianggap. Ya. Jadi kalau mereka buka kerjasama itu cuma naik muka aja, takiyah saja. Dan takiyah bagi orang Syiah, berdusta bagi orang Syiah itu dapat pahala. Ya. Takiyah bagi mereka itu 9/10 dari agama mereka. Jadi kelompok Syiah ini dari kelompok ekstrim di masa sekarang. Ya. Jangan ada yang membodoh-bodohi umat Islam tentang kelompok Syiah ini. Mengatakan bahwa mereka tidak ada masalah. Mereka bisa didekatkan dengan sunnah. Tidak ada ceritanya. Orang Syiahnya sendiri tidak boleh didekatkan. Kalau dia bisa berpikir mendekatkan Syiah dengan apa? Sunnah. Di mana-mana bikin teror, bikin keributan. Nah, kelompok yang kedua yang menyimpang terkait dengan sahabat adalah kelompok An-Nasibah, An-Nawasib. Ya. Ini mereka mengkafirkan apa namanya? Ahlul Bait, keluarga Nabi. Adapun ahli sunnah mereka hormati semuanya, para sahabat Nabi, khususnya Ahlul Bait Nabi. Ya. Istri-istri Nabi atau anak-anak Nabi, khususnya Ali bin Abi Thalib dan kedua putranya Al-Hasan Al-Husain, itu diagungkan, dimuliakan oleh ahli sunnah. Mereka masuk dalam Ahlul Bait. Tapi kalau Syiah, mereka putuskan Ahlul Bait, mereka kafirkan sahabat yang lain. Dan dari keyakinan mereka Ahlul Bait nanti sebelum hari kebangkitan, sebelum hari kiamat, nanti Ahlul Bait dibangkitkan dari kuburnya dan para sahabat dibangkitkan dari kuburnya. Lalu Ahlul Bait mengkisos para sahabat. Setelah itu baru terjadi hari kiamat. Ya. Ini keyakinan rusak mereka hanya ada di keyakinan orang-orang Yahudi. Hanya ada di keyakinan orang-orang Yahudi. Bagaimana ada di buku-bukunya orang Syiah? Hanya ada di buku-bukunya orang Syiah.
Baik. Ada pun Nawasib, kelompok yang kedua ini, Ahlul Bait mereka kafirkan. Ya, dan sebenarnya ada kelompok yang ketiga ya, kelompok yang ketiga ini jarang terdengar di masa sekarang, tapi dahulu itu ada. Namanya kelompok Al-Kabiliyah. Al-Kabiliyah ini dia kafirkan semua. Ya. Sahabat Nabi kafir karena dia merampas haknya Ahlul Bait. Ahlul Baitnya juga kafir karena dia tidak ambil haknya katanya. Oke. Jadi bentuk-bentuk dari manusia yang menyimpang, nasallallahu alaihi. Saya sebutkan supaya kita kenal bahwa ada orang-orang yang menyimpang di dalam pemahaman terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ingin lihat ciri orang, lihat aja terhadap para sahabat. Nanti sebentar-sebentar dia bercerita tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini nepotisme. Ya. Pasti ada bicaranya seperti itu. Abu Hurairah itu begini. Kalau ada yang berbicara tentang sahabat sedikit saja, nah itu sudah lihat. Pasti orang Syiah atau zindik atau munafik. Dan tidak pernah ada sejarah yang keluar dari orang-orang yang berbicara tentang apa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hati-hati.